Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Syahida, NPM 1009092222026. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Lirik Lagu Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Terus yang pertama ada, kita mulai dari latar belakang. Nah, penelitian yang saya lakukan ini tuh berangkat dari fenomena pesatnya perkembangan budaya populer, termasuk lagu-lagu berbahasa Indonesia yang menjadi media komunikasi yang sangat digemari generasi muda. Nah, lagu memiliki potensi besar dalam mempengaruhi cara berbahasa, terutama melalui liriknya yang mengandung kosakata dan gaya bahasa yang unik. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan simbol identitas nasional memiliki peran strategis dalam menjaga keberagaman budaya serta mempersatukan bangsa. Namun, arus globalisasi telah menyebabkan munculnya lirik lagu yang seringkali tidak mengikuti kaidah bahasa baku, sehingga memunculkan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menjaga kualitas kemampuan berbahasa mereka. Nah, penelitian ini tuh memiliki tujuan. Yang pertama, menganalisis sejauh mana lirik lagu mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa. Terus yang kedua, mengevaluasi aspek-aspek dalam lirik lagu yang paling signifikan mempengaruhi kemampuan tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif yang dimana datanya dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert. Nah, analisis yang dilakukan juga menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software Evius dan metode analisis deskriptif. Terus, identitas responden. Responden yang terlibat dalam penelitian kali ini adalah berjumlah 52 orang, mahasiswa ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2021 sehingga 2024 yang terdiri dari 32 mahasiswi dan 20 mahasiswa. Nah, hasil penelitian yang saya lakukan ini tuh menggunakan 3 uji. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini tuh juga mempunyai uji-uji lain yang sebanyak 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang dimana uji normalitas ini tuh dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Evius 12 yang mengacu pada nilai probabilitas Jarquibera. Nah, dalam pengujian ini, data dianggap terdistribusi normal jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Sementara jika nilainya kurang dari 0,05, data dianggap tidak mengikuti distribusi normal. Nah, dari penelitian saya ini, hasil uji normalitas pada data kuesioner menunjukkan nilai probabilitas Jarquibera sebesar 0,602781. Nah, karena nilai ini lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi, yang memungkinkan analisis untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terus tahap berikutnya ada uji multikolinearitas. Nah, dalam analisis regresi, salah satu asumsi yang perlu dipenuhi adalah tidak adanya multikolinearitas antara variabel-variabel independen. Multikolinearitas ini tuh terjadi apabila terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen yang dapat mengganggu kestabilan dan interpretasi model regresi. Nah, untuk mendeteksi masalah multikolinearitas ini tuh bisa dilihat dari nilai variance inflation factor atau VIF. Nah, jika nilai VIF dari suatu variabel melebihi angka 10, maka variabel tersebut dianggap mengalami masalah multikolinearitas. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, hasil uji multikolinearitas ini tuh yang dilihat dari nilai VIF, yang dimana nilai VIF dari seluruh variabel independen yaitu X1, X2, X3, yang dimana X1 ini merupakan frekuensi mendengarkan lagu, dan X2 merupakan penggunaan bahasa dalam lirik lagu, dan X3 merupakan tingkat kesukaan terhadap lirik lagu. Menunjukkan nilai yang berada di bawah angka 10, yang dimana artinya tidak ada hubungan yang berlebihan antara variabel-variabel independen dalam model. Nah, X1 memiliki nilai VIF sebesar 1,469374, terus X2 memiliki nilai sebesar 2,191498, dan X3 sebesar 2,09734. Nah, dengan tidak adanya masalah multikolinearitas dalam data ini, maka variabel independen dapat digunakan secara efektif dalam memprediksi variabel dependen, yaitu kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa, yang dimana itu merupakan variabel Y. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji heteroskedastis. Nah, dalam analisis regresi, salah satu asumsi krusial adalah homoskedastis yang mengharuskan variance error dalam model tetap stabil. Jika asumsi ini dilanggar, maka heteroskedastis dapat muncul, yang dapat mengurangi efisiensi estimasi regresi dan mengganggu akurasi interpretasi model. Nah, untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastik, salah satu uji yang umum digunakan adalah white test, dan saya menggunakan white test dalam penelitian kali ini, yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variance error dan variabel independen dalam model. Nah,
Hasil dari Y-test menunjukkan nilai probabilitas OBS R square sebesar 0,0926 yang dimana itu lebih besar dari batas signifikansi yaitu 0,05. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model regresi ini tuh tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, dan dengan demikian asumsi homoskedastisitas dapat diterima dan variance error dalam model dapat dianggap konsisten. Kondisi ini tuh akan memperkuat akurasi serta keandalan hasil estimasi regresi yang diperoleh. Nah, setelah hasil uji asumsi klasik, kita lanjut ke uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis ini tuh juga melibatkan 3 pengujian. Yang pertama, ada uji T yang berfungsi untuk menguji apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Nah, berdasarkan hasil analisis, variabel X1 menunjukkan koefisien sebesar minus 0,087486 dengan p-value sebesar 0,5806 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel X1 ini tuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Nah, terus yang kedua ada X2 yang dimana nilai koefisien X2 itu sebesar 0,484852 dengan p-value 0,0079 yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa X2 ini tuh memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Kemudian di sisi lain ada X3 yang memiliki nilai koefisien sebesar 0,241673 dengan p-value 0,2618 yang dimana lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 sama dengan X1 yang dimana dia tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Terus yang kedua ada uji F, yang dimana uji F ini tuh digunakan untuk mengevaluasi apakah model secara keseluruhan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, uji F ini tuh dilihat dari nilai F statistik dan p-value-nya sebesar 8,486256 dengan p-value 0,000126 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, hal ini artikan bahwa variabel-variabel independen X1, X2, X3 secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Nah, terus uji yang terakhir ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi L square yang mencapai 0,346572 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 34,66% dari variasi pada variabel dependen Y, sedangkan nilai adjust L square sebesar 0,305733 mengindikasikan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model, sekitar 30,57% dari variasi pada Y masih dapat dijelaskan. Sisanya yaitu sebesar 65,34% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil pengujian-pengujian itu, kita dapat menyimpulkan penelitian kali ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam lirik lagu yaitu X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan berbahasa mahasiswa yaitu variabel Y. Sebaliknya, frekuensi mendengarkan lagu dan tingkat kesukaan terhadap lirik lagu tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, secara keseluruhan, model regresi signifikan dengan nilai F statistik yang kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia. Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 34,66% menunjukkan bahwa model ini tuh mampu menjelaskan sekitar sepertiga variasi dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi kemampuan berbahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan X1, X2, X3 ini tuh mempengaruhi sekitar sepertiga dari kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan pendapat para responden, yang dimana mereka mengatakan lagu dengan lirik berbahasa formal lebih efektif dalam mendukung pembelajaran bahasa dibandingkan lagu dengan lirik tidak baku. Nah, selain itu, kombinasi antara melodi dan lirik lagu mempermudah pembelajaran kosakata baru secara alami dan menyenangkan. Terus yang kedua, responden juga menyoroti bahwa dampak lirik lagu terhadap kemampuan berbahasa bergantung pada kualitas lagu itu sendiri. Lagu dengan lirik yang jelas, bermakna, dan menggunakan bahasa baku dinilai lebih efektif dalam membantu meningkatkan kemampuan bahasa dibandingkan lagu yang menggunakan bahasa slang dan atau tidak baku. Nah, terus responden yang lain mengaku bahwa menikmati lagu tanpa mengaplikasikan kosakata atau struktur bahasa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dampaknya terhadap kemampuan bahasa menjadi lebih terbatas. Dari penelitian kali ini dapat disimpulkan, penelitian ini tuh menegaskan bahwa lirik lagu berbahasa Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengayaan kosakata dan pemahaman struktur kalimat mahasiswa, terutama jika lirik tersebut menggunakan bahasa baku. Nah, variabel penggunaan bahasa dalam lirik lagu X2 menjadi faktor yang paling berpengaruh, sementara frekuensi mendengar lagu dan kesukaan terhadap lirik lagu tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, dalam penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas lirik lagu sangat bergantung pada kualitas lagu yang
menggunakan bahasa formal lebih meningkatkan kemampuan bahasa dibandingkan lagu dengan lirik yang tidak baku. Oleh karena itu, penting untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lirik lagu, serta meningkatkan edukasi tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Mungkin sekian hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.